Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Sungguh bangga kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup bertanggung jawab mengatur setiap kehidupan kita, persoalan besar kecil Dia sanggup menangani. Bangga punya Tuhan. Saya percaya saudara bangga punya Tuhan. Soalnya saudara mendedikasikan waktu saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang bisa menjamin hidup kita di dunia dan di surga. Hanya Yesus satu-satunya. Itu sebabnya hari ini kita akan memuji-muji Dia, kita akan menyembah Dia. Biar dampak penyembahan kita bukan saja kita yang dipulihkan, tapi keluarga kita, kota ini, semua suku-suku bangsa yang terpencil, bahkan yang terhilang pun bisa kembali kepada Bapa. Kita sambungkan hati kita, kita berdoa. Bapa, ini waktu-Mu. Kami dedikasikan hidup kami hanya kepada-Mu. Layakkan kami untuk menjadi penyembah-Mu seperti yang Kau rencanakan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Sucikan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap kuasa serangan balik kami batalkan dalam nama Yesus. Tidak boleh terjadi atas tempat ini. Darah Yesus cover semuanya. Biar tempat ini menjadi pusat hadirat Allah. Kami siap, jemaat-Mu siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Satu-satunya Allah-Ku yang setia. Pimpin kami Roh Kudus, ke dalam tangan kami serahkan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat kita angkat suara kita nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan yang setia.
memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita juga mau kalah. Oh
Tuhan, sekali lagi angkat tanganmu, katakan Rabbilah. Send your anointing, Holy Spirit. Change our life. Empower our life. Kami butuh urapan Tuhan di tempat ini. Coba Tuhan sembuhkan Bapa. Kami menyembah Tuhan. Anda semua menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa. Let's take the time to pray. Tuhan akan jawab doa kita pada pagi hari ini. Dalam hadiratnya Dia siap mendengar setiap doa yang Bapak Ibu naikkan saat ini. Ambil waktu di berdoa. Take this time. Lift up your prayer.
kami juga yang mendengar, ya firman Tuhan itu bekerja dengan dahsyat atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara anak-anak, all the kids, you'll be invited to join our junior class and also teen class. You can move the other room. Buka kitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang sudah dapat bilang amin. Sementara yang membutuhkan bahasa Inggris, you just raise up your hands and somebody will give you headsets. Anyone speak English here? Right. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Saya kepingin ayat 12. Bapak Ibu yang baca dengan suara keras, hitung ketiga, 2, 3. Supaya orang berbuat kepadamu, terus berbuat demikian juga kepada mereka. Ini isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat yang ke-13 saya baca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dikatakan berapa banyak? Banyak. Berarti majority. Ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Bapak Ibu, saya sengaja dapatkan ayat dari Tuhan. Saya percaya bahwa ayat ini itu penting untuk direnungkan buat setiap kita. Karena kalau berbicara berjalan dengan Tuhan, tidak bisa dipisah dengan jalan yang ditempuh oleh Tuhan. Setuju? Kalau saya berjalan dengan seseorang, berarti harus ada jalan yang kita lalui, betul tidak? Namanya berjalan, pasti ada jalan yang dilalui. Nah, sangat menarik kalau Bapak Ibu lihat Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Itu dalam konteks Tuhan Yesus itu mengajar di bukit, dan topiknya adalah berbicara tentang kebahagiaan. Maka saya katakan blessed. Kata blessed itu dalam bahasa Indonesia terjemahkan kebahagiaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat Matius 7 ayat 12-14 ini masih dalam rangkuman khotbah Yesus tentang kebahagiaan. Artinya, kalau Anda mau berbahagia, harus perhatikan jalan yang Bapak Ibu tempuh. Bisa mengerti ini? Jadi jalan itu menentukan kebahagiaan seseorang. Dan Alkitab berkata bahwa ada dua macam jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Dan yang sangat menarik adalah begini. Banyak orang suka jalan lebar, dan sedikit orang yang suka jalan sempit. Itu yang Bapak Ibu lihat. Mengapa orang pilih jalan lebar, mengapa orang pilih jalan sempit? Itu adalah wujud dari sebuah keputusan. Setuju tidak? Anda memutuskan mau jalan lebar atau mau jalan sempit, itu keputusan kita. Kita yang buat. Jadi bahagia tidaknya kehidupan kita tergantung dari bentuk keputusan yang kita ambil. Amin. Saat ini Anda di sini, duduk di sini, itu adalah hasil sebuah keputusan. Betul tidak? Ada orang hidupnya begitu diberkati, hidupnya bahagia, hidupnya itu biarpun uang pas-pasan tapi tetap bahagia karena hasil sebuah keputusan. Anda mau marah, itu juga keputusan. Mau benci sama orang, itu juga keputusan. Betul tidak? Ada orang juga disakiti yang sama, tapi dia putuskan, saya tidak mau benci, saya mau lepaskan berkat buat orang. Setuju tidak? Itu hasil keputusan. Milih jalan ini, itu adalah sebuah keputusan, Bapak Ibu. Setuju tidak? Dan masalahnya, bicara keputusan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Bilang sama saya berapa faktor? Dua faktor.
Faktor pertama itu fakta. Faktor kedua itu asumsi. Lagi, keputusan itu hasil produk dari sebuah apa? Fakta dan asumsi. Saya beri contoh. Ketika Tuhan perintahkan orang Israel untuk masuk negeri Kanaan, Tuhan mengirim 12 pengintai, 12 spies. Tetapi kalau Anda perhatikan, 10 pengintai dan 2 pengintai itu berbeda reaksinya, berbeda keputusannya. Yang 10 balik ke negeri Israel bilang begini, sungguh negeri itu memang indah banget. Ada buah-buahnya besar-besar, ya kan? Dan limpah dengan susu dan madu, memang benar, itu faktanya begitu. Tapi, asumsinya bilang begini, tapi orangnya gede-gede kayak buah-buahnya gitu, raksasa gede-gede. Kalau kita masuk sana, kita akan dimakan seperti belalang. Nah, Bapak Ibu lihat nih. Tetapi 2 pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb itu beda. Dia bilang begini, negeri itu penuh dengan buah-buah besar-besar, penuh dengan madu, penuh dengan susu, negerinya subur, orangnya gede-gede, raksasa-raksasa. Tapi kita akan makan mereka. Bisa menangkap ini bedanya? Yang 10 bilang kita dimakan, yang 2 bilang asumsinya apa? Kita yang makan. Nah, Anda bisa lihat bedanya. Sama-sama bikin keputusan, faktanya sama. Negerinya sama, faktanya sama, tapi asumsinya beda. Makanya jangan suka berasumsi. Kalau berasumsi salah, itu akan membuat keputusan kita jadi salah. Bisa menangkap ini? Kalau Bapak Ibu melihat temanmu lagi tidak senyum sama kamu, kamu jangan berasumsi dia benci sama kamu. Seperti saya pernah bilang, kalau dia lagi tidak asumsi, kalau dia lagi tak senyum, pakai asumsi yang benar. Oh, mungkin giginya lagi sakit, atau lupa bawa gigi palsu. Ke gereja kalau lupa bawa gigi palsu kan jadi nggak bisa senyum dong. Ya kan masa ngomong gitu kan, terpaksa. Ya kan, kamu jangan berasumsi bahwa orang itu benci sama kamu. Bisa menangkap? Wah, coronanya makin banyak. Lalu berasumsi, jangan-jangan kalau di gereja ada yang kena, udah nggak usah ke gereja. Itu asumsi. Padahal sama faktanya. Tapi kita membuat keputusan berdasarkan asumsi dalam pikiran kita. Dan Tuhan kepingin setiap kita itu punya asumsi yang benar. Yang setuju coba angkat tangan dulu. Bye-bye. Setuju? Yang setuju amin. Nah begitu Bapak Ibu. Asumsi itu menentukan keputusan kita. Iya kan? Fakta nggak salah, tapi asumsi itu yang mempengaruhi keputusan kita. Kita mau suka sama orang atau tidak, kita dipengaruhi asumsi kita. Ya kan? Nah, saya lebih cepat sekali. Ayat itu bilang begini, bahwa yang pilih jalan lebar itu lebih banyak atau lebih dikit? Yang pilih jalan lebar lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Kenapa orang suka jalan lebar? Nggak suka jalan sempit. Nah, saya kasih tahu. Kalau jalan lebar, ya kan, jalan lebar nih, itu lebih comfortable, ya kan? Sedikit gesekan, dan apalagi Anda bisa ngebut, betul tidak? Tapi coba, kenapa di Indonesia, kalau saya drive di Palu, Sulawesi Tengah, ya kan, Central Sulawesi, di sana kalau naik mobil Bapak Ibu, saya tidak akan lebih dari 40. Kenapa? Ya ada dokter, ya kan, apalagi ada sepeda motor, ada banyak di situ kan. Jadi kecepatan kita cuma 40 km per hour. Tapi kalau di sini freeway-nya tancap gas, ya kan, bisa
100, ada lagi kalau premium tertentu kan bisa 110. Ngebut Bapak Ibu, ya kan? Saya paling suka kalau misalnya kan ada kesempatan ngebut, dan saya suka gitu. Cepat nyampe, gitu. Ya kan? Apalagi dulu dari Malang Surabaya itu kecepatan bisa ditempuh 2 jam, ya 2 jam gitu. Tapi saya tempuh cuma 1 jam lewat. Kenapa? Saya cepat 130, 140 sampai Surabaya pelayanan lagi. Tapi sekarang mesti mikir karena tambah banyak kendaraannya. Karena dulu sepi. Nah, kalau jalan sempit lebih banyak apa? Kalau jalan sempit lebih banyak gesekan dong. Coba kalau misalnya kecil kita jalan sama-sama di situ, senggol-senggolan lebih banyak, bukan? Iya. Nah, Bapak Ibu, kalau di gereja Anda merasa digesek orang, merasa friction banyak di situ. Nah, enak untuk belajar itu kelas kenapa? Aku disenggol-senggol, gesekannya terlalu banyak. Saya mau bilang, kalau kamu kesenggol-senggol, senggol-senggolan, artinya kamu sudah benar di jalan yang sempit. Saya bilang, pernah disenggol, pernah digesek. Main violin itu dia apa? Kalau violin bilang, gue nggak mau digesek, violinnya bunyi nggak? Gue nggak mau digesek, violin nggak bunyi. Di jalan sempit itu gesekan lebih banyak, Bapak Ibu. Saya kadang mikir gini, kenapa ya? Kita itu disuruh beribadah sama Tuhan ya. Dulu saya waktu ikut denominasi yang lain, saya tuh cukup strong juga gitu. Jadi nggak akan lewat dari ibadah. Jadi kalau ibadahnya kan Sabtu dan Minggu biasanya. Jadi kalau saya nggak sempat ibadah di rumah itu saya ikut di radio. Ya kan, ikut radio. Sekarang kan online, itu tidak. Orang bilang enak di online, efektif, ya kan, kreatif. Apa lagi? Itu kan kalau online kan cuma nonton di TV, bisa sama makan, ya kan, sambil masak bisa nonton. Kenapa sih gereja? Bapak Ibu, saya mikir begini, Tuhan itu bukan nggak bisa berpikir secara kreatif. Kalau kita disuruh ngumpul orang itu berarti itu apa? Tuhan punya maksud begitu. Makanya di gereja kadang-kadang Bapak Ibu kalau melihat orang yang kadang-kadang nggak pas di hati, Bapak Ibu harus belajar menerima orang lain. Saya sering bilang, kalau melihat orang itu, belajar lihat yang baik-baiknya dia. Kalau fokus kita cuma melihat yang jelek-jelek terus, kita tidak akan pernah bisa stay dengan baik dan bertumbuh dengan baik. Yang setuju bilang amin. Nah kalau lihat kekurangan orang, ya kan, bilang gini, ini di jalan sempit, bisa gesek-gesek, nggak apa-apa, karena aku sudah benar jalannya di jalan sempit. Yang setuju bilang amin. Lalu jangan pikir, enggak di sini aku cari jalan lebar. Jalan lebar itu memang gesekan lebih dikit, tapi perhatikan ini. Kalau terjadi kecelakaan, mana yang lebih parah? Jalan sempit atau jalan lebar? Jalan lebar. Tabrakan keluar begitu di freeway itu lebih parah. Daripada kalau di Palu, jalan sempit paling cuma nonton di dokarnya gitu, begitu aja. Nggak sampai mati. Kecepatan cuma 30, 40, nabrak dor, nggak apa-apa, nggak mati. Kecepatan 100, 110, nabrak dor. Langsung orang Islam bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung berangkat, langsung. Ya, jadi artinya Bapak Ibu kalau di jalan lebar itu memang luas, nyaman. Tapi dampaknya bahaya buat kita. Kalau Tuhan bilang ini jalan sempit, karena Tuhan ingin kita itu bukan cuma selamat, tapi kita bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Amin. Yang saya bilang amin. Nah, mengapa orang suka pilih jalan lebar? Nomor 1, karena faktor kenyamanan. Bilang sama siapa? Nyaman. Ya, nyaman. Semua orang itu demen dengan yang namanya nyaman itu. Comfort zone gitu. Tapi kalau sudah tinggal dalam comfort zone, saya yakinkan Bapak Ibu akan kehilangan destiny. Bapak Ibu jangan terpancing dengan namanya kenyamanan itu. Nyaman itu cuma fasilitas. Jelas sama siapa? Nyaman itu fasilitas. Berapa tahun yang lalu saya tuh ya diizinkan Tuhan dapat berkat khusus. Saya tuh beli tiket ekonomi. Lagi duduk-duduk di situ, lagi nunggu
boarding lagi nunggu-nunggu di waiting roomnya itu, tiba-tiba saya didatangi sama petugas ya. Dia bilang begini, mau nggak tukar tiket, minta tukar jadi business class. Saya mau nanya, Bapak Ibu kalau bilang gitu mau nggak? Bilang, atau bilang gini, enggak, ngapain? Ya kan, gitu-gitu biar miskin di sini dan kaya di surga. Mau diterima tidak? Ya pasti mau lah. Saya ambil loh Bapak Ibu, oh iya, biar amin. Baru menikmati apa namanya business class Bapak Ibu. Kursinya kita bisa tidur ya kan, mau nyolong abang, mau ambil, mau minum langsung tinggal chat, datang orangnya bisa pernah komplain. Pokoknya business class itu berbeda dengan ekonomi kelas, ya kan, nyaman. Apalagi kalau terbang ke Eropa 18 atau ke Amerika 18 jam, ya kan, asik banget terbang 18 jam dengan business class, ya kan. Nah pertanyaan saya, kenyamanan itu seperti saya bilang tadi itu hanya apa? Fasilitas, bukan destiny kita. Bilang sama saya, bukan apa? Destiny kita. Bukan. Pelayanan itu harus mikir gini, kenyamanan dalam pelayanan itu cuma fasilitas. Ya kan? Kita berpikir, sebenarnya kita mikir, yuk bekerja sama melayani, kita makan bareng-bareng, ya kan? Dulu sampai kita pikiran dikasih diskon, kita makan bareng-bareng karena sudah melayani mereka itu, diapresiasi gitu. Itu cuma fasilitas, tapi bukan destiny kita. Saya dapat tiket bisnis itu cuma nyaman dan hanya fasilitas. Tapi tujuan saya bukan kenyamanan dalam pesawat. Saya harus keluar pesawat itu ke tempat tujuan. Betul tidak? Misalnya saya lagi menuju ke Holland, Netherlands, pakai business class, ya kan? Gratis lagi, ya kan? Udah nikmati perjalanan 18 asik, begitu mendarat, penumpang disuruh turun dong. Terus saya bilang gini, enggak mau turun. Mau kemana ke sini? Oh dia pesawatnya bakal ke Amerika. Saya ikut. Kira-kira bisa nggak? Diusir tidak? Iya. Kenapa? Karena kenyamanan itu bukan destiny saya. Destiny saya dan Netherlands, saya dulu di Amsterdam. Menikmati di situ, saya tujuan di Amsterdam. Keluar di situ, bukan turun dari pesawat naik lagi, enggak mau nikmati bisnis kelas. Kenyamanan itu cuma fasilitas. Bapak Ibu jangan mengejar fasilitas, jangan mengejar kenyamanan. Kita kalau di gereja juga sama, kita hanya bisa bertumbuh dengan baik ketika apa? Kita tidak mengejar kenyamanan. Setuju tidak? Yang setuju bilang amin. Kita tidak kejar kenyamanan, kita kejar destiny kita. Dan tahu nggak, untuk mencapai destiny itu justru sebaliknya, kita seperti jalan di jalan sempit. Jalan sempit itu proses yang menyakitkan. Bisa mengerti Bapak Ibu? Jadi dalam pelayanan itu pikiran begini, saya siap diproses. Dulu ketika ternyata waktu saya kesini Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa diizinkan Tuhan, tiba-tiba anaknya berontak dan nggak izinkan saya tuh dibiayain datang ke sini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sangat bersyukur. Kenapa? Kalau saya misalnya pendeta janjikan bahwa kamu akan disuplai tiap bulan dengan gaji sekian. Gereja kita dulu itu di Indonesia adalah salah satu gereja terbesar Bapak Ibu. Ribuan orang, gereja terbesar di Surabaya. Ya. Dan mereka mampu untuk biayain kita satu bulan itu bisa. Hidup cukup itu bisa, lebih dari cukup bisa, karena gerejanya punya banyak. Tapi diizinkan Tuhan, tidak usah dikirim dengan duit, cuma dikasih tiket one way saja. Udah, jangan balik lagi. Wah itu menyenangkan sebenarnya. Kalau saya pikir begini, kita siap karena kita nggak ada mobil, nggak ada apa, kita siap waktu olahraga. Ya kan, pokoknya siap, sekarang disiap mental kita disiapkan. Ya kan? Datang di sini itu siap menderita begitu. Dan benar Bapak Ibu, mental seperti itu membuat kita tuh bertahan sampai sekarang. Kenapa? Kita nggak kesukaan dari awal kita masuk di sini sudah siap mentalnya untuk menghadapi proses itu. Bisa menangkap? Kalau Bapak Ibu dalam dirimu, dalam pikiran kita ditanam, kita siap menghadapi kesukaran, bukan jalan yang nyaman, jalan yang sempit yang sukar tadi itu. Saya jamin Bapak Ibu, tahun ini kita akan lebih rooted and mature in Christ.
Yang sih beramen. Jadi Bapak Ibu seperti proses itu Bapak Ibu. Sesuatu di proses itu lebih mahal jatuhnya. Setuju tidak? Kalau beli orange juice yang box itu yang di Coles atau Woolies, dibanding dengan Bapak Ibu ke hotel beli orange juice yang diperas, yang diproses, yang diperas tadi itu, saya mau tanya mana lebih mahal? Iya, lebih mahal, 100% pure. Kalau kamu diproses itu kamu dibuat pure di mata dia. Setuju? Tidak ada barang yang mewah tanpa proses, tidak bisa. Semua vaksin itu juga yang muncul sekarang, itu lihat proses dulu, uji coba dulu. Baru dikeluarkan, kalau selama dikeluarkan. Sesuatu yang tanpa proses tidak teruji. Jadi Bapak Ibu kalau ngadain proses itu berarti apa? Tuhan sedang menampilkan kemurnian dalam hidupku. Amin. Jadi jangan takut pada kesukaran Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan dalam hidupku itu baik supaya kita jadikan pure di mata Tuhan. Ya sih, amin. Nah, jadi kenapa orang suka melalui jalan lebar? Karena tidak suka diproses. Tidak suka. Maka karena banyak yang pilih jalan lebar. Tapi kalau pilih jalan sempit, menyakitkan. Tapi destiny kita itu akan nyata dalam hidup ini. Amin. Jadi jangan takut. Saya harus mengencourage Bapak Ibu, kalau kita dalam sebuah komunitas, di mana komunitas itu membuat kita itu lebih sakit dalam kehidupan kita, justru lebih sakit, lebih baik, lebih cepat kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Karena ujian tidak terus-terusan. Percaya saya, kalau kamu diuji saat ini, itu tidak terus-terusan. Orang itu kalau lihat ujian, lihat aja ujian mahasiswa, ujian apa aja, itu hanya seminggu, 2 minggu selesai. Tidak terus-terusan diuji. Bapak Ibu, kesukaran tujuan itu membentuk kita menjadi indah di mata Dia. Amin. Jadi yang pertama, mengapa orang suka jalan lebar? Karena nyaman. Yang kedua, kenapa suka jalan lebar? Tidak sama saya. Karena ikut-ikutan. Apa? Ikut-ikutan. Yang diikuti apa? Suara mayoritas. Lihat, ketika 10 orang tadi beri kesaksian, oh negerinya bahaya, banyak raksasanya. Seluruh Israel itu percaya dengan yang 10 daripada yang 2. Kenapa? 10 lebih suaranya lebih kencang. Dengar baik-baik. Keputusan kita ambil bukan berdasarkan apa suara mayoritas, tapi suara minoritas. Siapa dia? Tuhan. Sehingga dia berbicara, anakku kerjakan ini, dan Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu membuat keputusan yang benar dalam hidupmu. Dan keputusan Tuhan itu tidak populis, tidak masuk akal, tidak cocok dengan akal kita. Tapi Tuhan bilang, pilih jalan sempit, enak gak enak tetap di jalan sempit karena Tuhan suruh saya di jalan sempit. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Faktor ikut-ikutan yang membuat kita itu kadang tersesat, kadang ikut-ikutan. Ya. Dulu lihat aja kalau misalnya kita ya, saya undang makan, saya bayarin gitu ya. Saya tanya loh, mau makan apa malam ini? Biasanya jawab apa? Terserah. Betul tidak? Kebiasaan Indonesia gitu loh. Jadi saya juga ikut-ikutan sama. Jadi kalau saya lagi di Indonesia itu pelayanan itu ya, biarpun hari Minggu itu bisa 5-6 kali gitu ya, kayak diperas di belakang sebentar, pergi lagi kok lagi. Tapi mereka fasilitasnya baik juga sesuatu. Habis gitu ya, diajak makan, ya kan? Diajak minum, ya kan? Minum kopi supaya ngantuk, balik lagi pelayanan lagi. Seperti itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, bukan suara populis. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, kadang-kadang Tuhan tuh ngomong sederhana saja. Aku akan pakai kamu untuk berbicara ini dan itu. Ya capek, tapi Tuhan berbicara sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita bukan ditentukan oleh populis suara mayoritas, tetapi apa suara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan kepingin setiap kita itu mengerti kehendak Tuhan apa dalam hidup ini. Bukan seperti orang Israel yang percaya dengan 10 daripada yang 2. Tuhan kepingin setiap kita biarpun cuma Tuhan yang ngomong sama kita sendiri, asal kita percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dulu kita mau beli rumah, ya kan? Ikan begitu kurang harganya murah 98.000 waktu saya datang.
Ya 98.000. Kemudian saya cuma tawar begini. Saya tanya Tuhan ditambahin berapa tuh? Tuhan bilang tambahin aja, terserah kamu, pokoknya jangan lebih dari 98. Tuhan punya maksud Bapak Ibu. Saya iseng saya tambah 500. Tahu nggak, tambah 500 ternyata rumahnya udah dikasih saya, dikasih orang lain. Saya bilang sama Tuhan, kok Tuhan ngomongnya begitu sih? Coba Tuhan bilang ambil 98, saya kasih 98 sudah dapat rumah itu. Tapi Tuhan bilang begini, aku punya maksud untuk menggagalkan supaya kamu tidak beli rumah begini. 98.000 Bapak Ibu. Tapi ternyata apa? Kelihatan dari luarnya oke, tapi sebenarnya kita lihat di dalam itu sudah banyak bocor-bocor ya. Terus kita lihat kamarnya juga, catnya itu warna pelangi, atau warna pelangi. Tahu warna pelangi? Kamar yang satu hijau, kamar yang kedua merah, kamar yang ketiga kuning. Jadi kalau jemaat tinggal di rumah saya tinggal mau milih ruang yang mana, yang kuning atau yang hijau? Yang hijau atau yang merah? Aduh Bapak Ibu, sempat kecewa tetapi ternyata itu rumah itu tidak bagus. Tuhan punya rencana yang lain. Suaranya nggak populis, suaranya nggak populis. Menurut akal nggak masuk akal. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan mulai dulu perkara sederhana dulu. Kamu punya duit berapa? Sekian. Beli tanah di Solo. Saya beli rumah di lain pertama sudah. Beli tanah di lain pertama. Oleh tuntunan Tuhan kita dapat tanah yang gede, murah Bapak Ibu. Ya kan? Waktu saya ingat banget saya beli tanah itu cuma 45.000. Sekarang nyari tanah, 45.000 itu apa? Orang bilang ada Kak, kuburan. 45.000, gede, 600 berapa? Nah di situ kita mulai. Ternyata Tuhan punya rencana Tuhan bahwa itu pelan-pelan. Terus dijual. Dapat untung Bapak Ibu. Dijual itu untung. Padahal waktu itu harga rumah lagi jatuh. Kita jual karena untung. Untungnya dinaikkan lagi, beli di mana? Dikirim lebih mahal. Tapi Tuhan bawa. Saudara lihat, kadang suara Tuhan itu nggak masuk akal. Saya dulu sama proses kenapa? Yang tidak diizinkan. 98.000 sudah tidak usah bangun, sudah ada. Tapi berarti kan Mas, kalau saya beli saya jual lagi. Untung nggak sebanyak dengan harga saya bangun di lain. Bisa kan? Kadang-kadang suara Tuhan nggak populis, nggak masuk akal. Suara yang lain lebih kuat. Tapi Tuhan bilang, tutup yang lain. Dengar suara Tuhan. Dan kamu akan melihat di jalan sempit ternyata ujungnya itu indah banget. Yang saya bilang amin. Saudara setuju bahwa suara Tuhan itu pasti membuat kita lebih sejahteraan? Amin. Dan jadi ingat, pilih jalan sempit apapun resikonya. Nah yang ketiga, kenapa orang suka jalan lebar bukan jalan sempit? Yang ketiga, karena apa? Karena mereka tidak punya manual, tidak punya guidelines. Bilang sama saya, tidak punya apa? Manual, tidak punya guideline. Pilih jalan sembarangan. Oh banyak orang di situ ambil jalan lebar. Kenapa? Karena nggak punya manual, nggak punya apa? Guidelines. Kita bersyukur zaman sekarang kita punya GPS, setuju? Dulu masih ingat nggak? Kalau kita ke kota Perth ini mau ke suburb mana, kita beli buku map kan? Betul tidak? Siapa yang tinggal di lama terus lihat dulu kalau mau kemana pakai map? Ya kan? Ya pakai map. Saya ingat kalau saya besuk-besuk mereka malam-malam itu lihat jalan gelap-gelap, kertas apa? Saya ingat banget. Dia selalu bawa torch itu, bawa senter. Jadi kalau malam-malam di senter dulu lihat mana, ya kan? Tapi nyampe. Nah bandingkan sekarang, misalnya saya mau ke rumahnya Johnny. Jangan rumahmu di mana? Oh rumah saya itu gini patokannya, ya kan? Rumah saya itu sebelahnya itu ada pohon gede. Pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin, ya kan? Nah, kemudian seminggu lagi kita ke rumahnya Johnny, patokannya dia bilang apa? Ada pohon beringin. Ternyata apa? Pada waktu di sana kita sana pohon beringinnya lagi tebang. Keluarnya itu ada pohon beringin katanya, beringinnya kok nggak ada. Oh enggak, pohon beringinnya sudah ditebang. Minggu sebelum dia bilang lagi kan saya bilang, dia bilang salah, pohon beringin ditebang. Rumah saya itu sebelahnya itu rumahnya cat yang hijau. Dia bilang gitu, kayak ini loh, baju saya hijau. Nah, sampai di sana
Minggu depan lagi, rumah sebelah catnya dirubah lagi, kuning. Nggak ada hijau, ulang lagi. Nah, saudara kenapa saya sampai ke tempat dia? Karena kita nggak punya manual dan kata yang benar. Sesat. Yuk hari ini, manual kita itu satu. Tuhan bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam segala hal mengambil keputusan anak. Karena itu jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Supaya kita tidak nyesel di jalan lebar, tapi di jalan sempit. Setuju? Ada satu orang Bapak jatuh teman cerita itu. Orang itu pedagang, berhasil, tapi jahat. Dia mengalahkan segala cara, pokoknya. Yang penting bisnisnya sukses. Nah, satu kali temannya ngizinin dia supaya dia percaya Yesus, dia tak pernah mau. Karena punya prinsip gini, kalau saya percaya jadi orang Kristen, bisnis saya nggak laku. Karena apa? Saya selalu pakai cara-cara sembarang cara, pokoknya itu saya sukses. Tidak pernah mau. Nah, satu kali dia datang ke tukang peramal. Minta aji-aji supaya dia bisa lebih kaya lagi. Diramal. Tukang peramalnya bilang apa? Umurmu gak lebih dari 47 tahun. Coba lihat. Kalau orang datang nanya-nanya sama dukun-dukun, peramal-peramal, tahu-tahu dibilang malah hasilnya bilang kalau dia lihat dari mukamu ini, auranya katanya gak lebih 47 tahun. Ulang sedih Bapak Ibu. Dia marah dalam hati dia, kenapa saya punya jaga kekayaan, kok sekarang dibilang 47 tahun udah pas semua. Terus saya mikir gini, sekarang apa yang saya bisa lakukan? Gak lebih dari 47 tahun. Dia bilang mulai sekarang hartaku sebagian itu tak sisakan, mau berbuat baik kepada orang-orang yang jahat-jahat, yang orang miskin, orang yang musuh-musuh saya. Dia membahas kejahatan kebaikan. Dia tolong orang miskin, dia bagi-bagi hartanya, dia tolongin pedagang-pedagang kecil-kecil. Dia lagi kalau bisnis sudah betul, Bapak Ibu. Ternyata apa? Ketika dibuat seperti itu, hidupnya lebih bahagia. Selama ini hidupnya tersiksa. Kenapa? Dia cuma mikir kaya dan kaya. Sekarang dia senang. Kenapa? Bisa membuat orang tersenyum. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia buat begitu. Ternyata apa? Temannya lebih banyak. Temannya lebih banyak daripada dulu. Nah kalau temannya banyak, customernya banyak, ternyata apa? Bisnisnya bukan tambah runtuh, bisnisnya lebih maju lagi. Dia orang lebih maju lagi bisnisnya. Dan ternyata apa? Lewat waktu dulu dia berpikir sebentar tidak pas ini. Ternyata 47 dia dilewatin. Ternyata umurnya apa? Lebih dari 47. Amin. Kadang Tuhan kalau ngajar seseorang ya, buat seperti ini, kadang-kadang tidak masuk akal, hartanya suruh bagiin. Kadang kita bilang, nanti kita tambah miskin. Ternyata apa? Tuhan kalau memimpin seseorang untuk memberi, ternyata lebih diberkati. Orang ternyata apa? Umurnya bukan 47, orangnya umurnya lanjut lagi 48, belum mati. Pas sudah 20 mati, 50 tidak mati. Bayangkan saya umurnya lanjut Bapak Ibu, nggak mati. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kasih jalan yang benar, percaya kepada apa jalan yang benar, nggak percaya. Datang dia bukan orang mau, tapi justru hidupnya dibilang akan habis waktu itu. Ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, dia bisa melihat kita hidup dan bahagia. Hari ini kita diberkati jalan sempit, jalan lebar. Kalau kita berkata aku mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan berkata gini, konsekuensi berjalan dengan aku adalah berjalan di jalan sempit. Yang setuju bilang amin. Orang yang mau berjalan jalan sempit. Ya, sekarang gini, saya ingin Bapak Ibu berdiri dulu. Ada berdiri seperti saya bilang tadi, jalan sempit itu gesekan, nggak enak. Coba sekarang gini, buktikan Bapak Ibu itu nggak gesekan satu sama lain. Coba jangan cuma nyalami di sebelah-sebelahmu. Saya tahu di sebelah-sebelahmu pasti kawanmu, gitu. Ya kan, kroni-kronimu gitu. Coba kamu keluar sekarang, cuarin orang lain yang kamu nggak kenal. Salamin, bilang gini, aku berkati kamu, I bless you, bilang gitu, I bless you, bilang, coba keluar dari kursi ini, lihat nih, siapa yang kamu nggak kenal, lalu lepaskan berkat hari ini Bapak Ibu, lepaskan berkat. Itu jalan sempit, jangan yang kiri-kiri itu sudah kenal itu, karena kamu sudah kenal, cari yang lain yang nggak dikenal, lepas berkat buat mereka, bilang I bless you. Amin. Jangan yang sudah kenal, yang nggak kenal.
Saya kemarin nyanyi pujian Indo in Indonesia, ya sorry, kita pujian itu. Aku mengasihimu, oke? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sama-sama angkat suara. Segenap jiwaku, sekali lagi katakan aku mengasihi. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagu ini berkata, Engkau tahu Tuhan bahwa tujuan hidupku itu hanya satu, menyenangkan hati-Mu. Our destiny is only one, that I want to please your heart. Lagu ini bagus banget dibilang, Kau tahu bahwa tujuan hidupku cuma satu, Tuhan. Apa yang sebenarnya senang hati Tuhan? Amin. Bukan cari nyaman, bukan cari senang, bukan. Tapi kita mau berikan senang hati Tuhan. Sekali lagi mari kita nyanyi ini. And I invite Pastor D to do the prayer. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sama-sama sekali kepadamu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan Tuhan, in this world that can satisfy our hearts except for the Lord Jesus. And your destiny is truly in being obedient to the Lord Jesus in every way. And the desire of His heart should be the desire of our heart.
So Lord Jesus, today we gather as a family of believers who love you, who adore you, who cherish you. And Lord, I pray that this year, Lord, that our heart's desire will to please you in every way. Not what the world wants from us, Lord Jesus, but what our Abba Father Daddy wants from us, what our King wants from us. Lord, that we will just obey you in every way that we turn. Lord, that we will be a people that will stand for righteousness. That we were a people, Lord Jesus, who will be separate from the world. We will be separate, Lord Jesus. Lord, that you will just cause us to shine, Lord, as the world gets darker out there. As we know there's so much upon the earth right now that makes no sense. But Lord Jesus, you make perfect sense. You are our everything. You are the reason that we live and breathe and have our being. Father, I pray that you'll equip every person in this room. Father, that you'll speak through them. Lord, that you'll make them bold and courageous. Because truly, church, we have not gone this way before. Nobody has gone this way before. But we have nothing to fear because the Holy Spirit is leading us and guiding us into all truth. So as we surrender our will, our agendas, and just follow the Holy Spirit, He will lead us into all truth. So as a church, we will arise in great faith in this time. Father, I pray for every person here. Lord, I pray, Lord, that you'll speak to their hearts. Lord, that you let them know what is their destiny, Lord, and what it is in their lives that will bring great pleasure to you. What it is in their lives that they will have to let go of, and what it is in their lives that they will need to pursue to bring them closer to you, Lord Jesus. Father, even now I pray, Lord, that you'll give them pictures in their minds, in their hearts, in their spirits, that they will know that you're speaking to them, that this is what you want from them, this area of your life. Father, I just thank you that you're so close. Father, I thank you this is the year of signs and wonders. I thank you, Lord, that you're going to pour your Spirit out across Australia. I know, my Lord, your hand is going to move across this land, and you are going to breathe across this nation. North, south, east and west, you are going to breathe across this nation, and the Christians will arise and shine in this hour. Father, let us not miss this. Let us be a part of this great awakening across Australia. Father, that Indonesia will not miss this. Father, for every region, every city and every island across Indonesia. Father, we thank you. We thank you, Lord Jesus, that we will see destiny fulfilled this year. So, Father, I thank you for this amazing church. I thank you for Pastor Johan, Pastor Maker. I thank you for every boy and every girl, every man and every woman in this church. Father, that you'll bless them and keep them and make your face to shine upon them. Yes. Father, I thank you for provision and favor. I thank you for healing, Lord Jesus. That truly this is your church, that we want to please you in all that we say and all that we do. And every believer in the place said, Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Johan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya berikan pengumuman. Sungguh indah kalau kita bersama-sama bersatu beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan pakai setiap saudara bersinar lebih dahsyat lagi. Karena semua asumsi, semua apapun yang menjadi fakta sudah diluruskan. Amin. Tuhan itu sanggup memproses kita sehingga menjadi sesuatu yang berguna, berarti bagi kerajaan Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, bersama kita pasti bisa. Bersama pasti kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lupa kegiatan kita minggu depan tetap ada jam 11. Bawa lebih banyak lagi orang yang saudara kenal, diundang. Mereka kadang-kadang malu kalau datang tidak diundang. Jadi kita harus menceritakan bahwa undangan masih tetap berlaku. Setiap orang, bangsa-bangsa bisa datang di tempat ini menjadi pusat hadirat Allah sehingga keselamatan terjadi
bagi kehidupannya, keluarganya. Di marketplace saudara juga akan terjadi perubahan yang dahsyat karena hidup kita sudah memiliki mindset yang berbeda. Kita tidak berdasarkan fakta, tapi kita bisa menangkan setiap persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Kita bahagia. Amin. Jangan lupa kebaktian hari Minggu disertai perjamuan kudus. Saudara bisa undang yang sakit karena banyak kesembuhan terjadi. Juga anak-anak sekolah minggu, remaja dipersilakan datang. Minggu berikutnya tanggal 13 ada kebaktian istimewa Cakume Celebration. Jadi saudara bisa bawa banyak jiwa-jiwa datang. Jangan lupa habis ini masih ada persiapan-persiapan untuk panitia. Saudara yang rindu menuangkan idenya, tenaganya, waktunya, jangan cepat-cepat pulang. Kita duduk bersama supaya rundingkan apa yang terbaik bisa kita lakukan untuk kerajaan Tuhan. Hari Selasa dan hari Jumat jam 10 sampai jam 12 masih tetap ada doa bagi saudara yang rindu didoakan atau ikut berdoa. Jangan segan-segan, terbuka untuk semua saudara di tempat ini jam 10 sampai jam 12. Kalau hari Rabu tetap ada home group diadakan di Brooklyn Green jam 10 sampai jam 12. Di situ asik sekali, bisa senam baik jasmani maupun rohaninya. Lalu hari Kamis jam 8 ada online service untuk Bible study. Itu diadakan bahasa Indonesia, dan untuk bahasa Inggris antara jam 7 diadakan oleh Pak Johan. Banyak orang akan diberkati kalau saudara dipinterkan. Saudara bahagia diajarkan. Saya percaya banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan ya. Tanggal 6 juga ada baptisan air jam 2 di Waterford ya. Jadi saudara yang masih mau mendaftarkan diri, jangan lupa akan diajarkan lebih dulu supaya saudara dibaptis dengan satu pengertian yang benar. Mari kita siapkan offering kita. Saudara yang mau kembalikan perpuluhan boleh dipakai amplop yang ada di tangan saudara. Waktu masuk dibagikan, ada buletinnya, buletin dibaca, dan kalau saudara kepingin transfer, dalam buletin itu sudah ada nomor rekeningnya. Perpuluhan ada nomornya, giling ada nomornya. Kalau saudara mau bawa cash, masukkan aja di dalam amplop dan titik supaya tidak salah alokasinya. Ini waktunya kita menabur bagi kerajaan Tuhan. Operasional gereja bisa ditaburkan di dalam kantong kolektor yang akan dijalankan satu kali. Tuhan memberkati. Mari silahkan Breni pimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dan di surga, syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan kiranya kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, karena menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya nama Tuhan saja selalu dipermuliakan melalui hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami akan beri persembahan. Kiranya apa yang kami beri dengan sukacita, karena kami tahu Allah sudah memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Berkati pemberian kami ya Tuhan, dan kiranya boleh menjadi rupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan Kau balas berkati kami lebih lagi, supaya kami bisa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun
Bapak, sebentar kami akan pulang, kami mau diberkati Tuhan, kami memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan kami diberkati oleh firman-Mu. Saat ini Bapak Ibu pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa, anugerah Yesus, serta persekutuan dalam damai serta Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang percaya diberkati sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati sama-sama.